Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketegangan yang terjadi di Palestina dalam beberapa hari ini semakin bertambah, serta ditambah lemahnya persatuan negara-negara Muslim dalam memperjuangkan nasib Palestina yang membuatnya kian terpuruk. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa perkara yang terjadi di Palestina hanya perebutan wilayah dan politik. Coba Anda tanyakan pada diri Anda dengan pertanyaan, jika yang terjadi di Palestina hanya perebutan wilayah dan politik, salahkah jika umat Islam membela saudaranya sendiri? Jika salah, di mana letak kesalahannya? Apakah sudah hilang rasa malu di dalam dada di saat melihat umat-umat agama lain kian hari semakin menunjukkan solidaritasnya terhadap Palestina? Sedangkan Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya di sekitar aras terdapat mimbar-mimbar dari cahaya. Di atasnya ada kaum yang mengenakan pakaian dari cahaya dan wajah mereka bercahaya. Mereka bukan para nabi dan syuhada. Para sahabat bertanya, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling berkumpul karena Allah, dan saling mengunjungi karena Allah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Di dalam Al-Quran Allah juga berfirman yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Albert Einstein merupakan seorang fisikawan modern yang dibesarkan dari keluarga penganut Yahudi. Ia pernah mengkritik keras atas perlakuan semena-mena oleh Zionis Israel terhadap warga Palestina. Dalam sebuah surat pada tahun 1948, Einstein mengungkapkan, ketika bencana nyata dan terakhir menimpa kita di Palestina, yang bertanggung jawab adalah Inggris dan organisasi teroris yang dibangun dari barisan kita sendiri. Saya tidak ingin melihat siapapun yang terkait dengan orang-orang yang tersesat dan kriminal itu. Hormat saya, Albert Einstein. Kenapa harus Palestina yang dibela? Seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, Israel seakan tak pernah diam mengusik kedamaian warga Palestina, tepatnya di akhir-akhir malam bulan Ramadan yang penuh kemuliaan berubah menjadi malam penderitaan. Israel setiap waktu terus memperluas teritori negaranya. Luas wilayah yang diambil dulunya hanya sedengkal, sehasta, sedepa. Kini ketika melihat di atlas, Palestina pelan-pelan terhapus dari peta dunia. Sebuah negara yang berubah setelah tahun 1948, di mana eksodus besar-besaran orang Yahudi menginjak kakinya di sana setelah tragedi traumatik Holocaust di Eropa. Umat Yahudi yang bermukim di Israel sama seperti agama lain dalam suatu negara, di mana penganutnya memiliki ragam sekte. Sebagaimana umat Islam di Indonesia juga memiliki berbagai macam aliran. Kita perlu membedakan Yahudi sebagai agama dan Israel sebagai negara Yahudi yang menjadi sebuah entitas negara. Mungkin masih banyak di antara kita yang membenci Yahudi karena di mana mayoritas umat Yahudi bermukim di Israel. Sampai sekarang masih menjadi negara kolonial modern selama kurang lebih 50 tahun terhadap ekspansinya di Palestina. Artinya kita perlu mengalamatkan protes dan kemarahan ini kepada gerakan nasionalis internasional Zionis Israel yang dengan sengaja telah melakukan penindasan, pengusiran, dan pembunuhan terhadap warga Palestina. Bahkan rabinya umat Yahudi yang berada di Israel juga mengecam atas tindakan yang dilakukan para Zionis Israel terhadap masyarakat Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quran yang artinya, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel di dalam kitab, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 4. Kita perlu memetakan konflik antara Israel dan Palestina agar kita punya keberpihakan pada yang tertindas. Kita harus paham bahwa jika menganggap Israel dan Palestina tengah berperang dalam kekuatan yang sama dalam perebutan wilayah, maka kita harus tahu siapa yang punya tanah dan siapa yang merebut, siapa yang dengan kekuatan militernya menjajah dan siapa yang terjajah. Sebagai orang Indonesia, pembelaan kita kepada Palestina bisa dilandaskan dari pembukaan UUD 45 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sebagai Muslim, kita juga harus berpegang teguh pada hadis Rasulullah SAW ini yang artinya, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai manusia, kita bisa melandaskan keberpihakan pada Deklarasi Universal HAM Pasal 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Setiap manusia berhak hidup merdeka dan tidak hidup dalam keterjajahan. Kita tidak perlu menjadi Indonesianis untuk marah pada Israel dan membela Palestina, atau menjadi Muslim untuk memberi empati kepada sesama orang Islam.
atau seorang intelektual yang menyuarakan penderitaan Palestina. Kita hanya perlu jadi manusia yang memanusiakan manusia dan memiliki sikap solidaritas terhadap yang tertindas. Kenapa harus Palestina yang dibela? Sebagai umat Islam, sudah semestinya kita mengingat kembali histori kemuliaan tanah Palestina ini. Setidaknya ada 4 alasan penting mengapa umat Islam mesti membela Palestina. Yang pertama, sebagai kiblat pertama umat Islam. Sejak diwajibkannya solat pada malam Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW pada tahun ke-10 kenabian, atau 3 tahun sebelum peristiwa hijrah Rasulullah SAW, kiblat umat Islam pada saat itu menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina. 16 bulan setelah Rasulullah melakukan hijrah, maka turunlah wahyu dari Allah yang artinya, dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 150. Sejak saat itulah perintah menghadap Masjidil Haram dalam salat baru datang. Kedua, tempat persinggahan Isra dan Mi'raj Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Masjidil Aqsa sebagai tempat persinggahan Rasulullah ketika melakukan Isra dan Mi'raj tentu memiliki keutamaan tersendiri. Bukan kebetulan Masjidil Aqsa sebagai tempat persinggahan. Jika saja Masjidil Aqsa bukan tempat khusus yang dituju, maka perjalanan bisa dilakukan langsung dari Mekah langsung menuju ke langit. Persinggahan di Masjidil Aqsa menyimpan isyarat dan hikmah tersendiri. Yang ketiga, tempat kota agung ketiga dalam Islam. Kota pertama yang diagungkan oleh Allah ialah Makkah lantaran di sana ada Masjidil Haram. Kemudian Madinah lantaran di sana ada Masjid Nabawi. Dan ketiga, Al-Quds karena Masjidil Aqsa ada di sana. Al-Quds sebagai wilayah yang ada di sekeliling Masjidil Aqsa adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Al-Quds tanah yang diberkahi. Al-Quds merupakan bagian strategis dari wilayah Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati tanah tersebut dengan keberkahan. Penyebutan Al-Quds sebagai negeri yang diberkahi terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Quran Surah Al-Anbiya ayat 71. Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bagian timur bumi dan bahagian baratnya yang telah kami beri keberkahan padanya. Quran Surah Al-A'raf ayat 137. Cukup mudah untuk membela Palestina. Kita hanya perlu menjadi seorang manusia, tidak mesti harus menjadi malaikat. Karena seburuk-buruknya manusia pasti mempunyai hati nurani dan rasa kasih sayang, lebih-lebih sesama umat beragama. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan videonya ke teman dan saudara Anda agar mereka juga merasakan manfaatnya. Cukup sekian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.